والصالحين والأئمة المجتهدين وجميع العاملين وجميع صوفية المحدثين وجميع ساداتنا أبي ألو من شرك الغالية وإخوانهم وشيوخهم وفروعهم لدى الوجوب عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد رجالهم الجنة وانفعنا بأسرارهم وأخبارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم وكرماتهم من دارهم في الدين والدنيا والآخرة سنة الله والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا وأصحابنا وأحبابنا وتلامذتنا وتلميذاتنا في الدين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى أرواح سيدنا مسلمين. إخواني وصولهم وبركاته عليهم أجمعين الله يجزاك جزاهم خيرا ويجعله جل وعلا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جعلنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور البصيرات والسمع والمقلة وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توفقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتذكرني بكل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لصدري تيسير لأمري وترجيب قربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق التقوى وإدراك الآيات بهم وبالأولياء تلهقني بهم وذريتي وسعتي وعافيتي وتصريف عني كل شر بحقهم وشر للرجال
تسليم خواتمي وبالرحمة ادخلني بداري إن قامتي عليه إن المولى صلاة وتسليم ورضوان بالسليم إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء لنا بالإجابة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah pada hari Selasa di malam Rabu tepatnya tanggal 21 Januari 2025 atau tanggal 21 Rajab 1446 Hijriah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam dan sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dan sehat afiat. Nikmat Allah Subhanahu wa taala dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus bisa berhaji, berumrah dan ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah salamun alayka rafi'a sya'ni wa darji. Ya Rasulullah salamun alayka rafi'a sya'ni wa darji. Ya Rasulullah salamun alayka rafi'a sya'ni wa darji. Allahumma salli wa sallim. Alhamdulillah pada malam ini ya kalian datang mungkin masih hujan dan
sebagainya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Belajar dari anak yang kemana aja tuh, kalau pengajian mau hujan, mau panas, bahkan kalau andai kata turun salju pun, ya, kita patut syukuri, bagi kita senang. Jangan pakai ada berubah hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau senang, mau lagi susah, tetap orang-orang beriman itu hatinya nggak berubah sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang-orang munafik, dia berubah. Kalau senang dipuji-puji Allah, kalau susah dimaki-maki Allah Subhanahu wa taala. Dan kita patut ketahui hujan ini adalah makhluknya Allah, Allah yang ciptakan. Insya Allah nanti di hari kiamat dia akan bersaksi. Dia akan bersaksi yang netes di badan kita yang karena mudah-mudahan jadi saksi baik kita nanti di hari kiamat. Kenapa? Karena tetesan itu kalau kita berjalan di tempat kebaikan. Tapi kalau di tempat kejahatan dia bersaksi juga. Ya, kita duduki dan kita jalan, kita langkahi, semuanya itu akan jadi saksi di hari kiamat. Nah, prosesnya adalah bagaimana bisa jadi baik atau buruk, tergantung kita waktu di dunia. Kalau jalannya waktu hujan-hujan lagi mau nyolong ayam pagi, ya, kalau sekarang nyolong motor, hujan-hujan masih nyolong motor. Ya, kita lihat di CCTV itu banyak, nggak pakai nungguin nggak hujan-hujan. Nah, nanti bakal jadi saksi nih. Tapi saksi yang memberatkan dia di hadapan Allah. Yang tidak baik. Mudah-mudahan kalau kita tentunya di dalam kebaikan, jadi nggak pernah gentar, karena tidak akan mengurangi pahala kita. Semakin sulit kita dalam ibadah, maka akan semakin besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ngambil wudhu dalam keadaan demam, itu pahalanya lebih besar. Kenapa? Karena kesulitan yang kita hadapi. Nanti kita mau hadis-hadis ya, nanti ada waktunya bakal ketemu. Kemudian pada malam ini kita bahas, berhenti dulu di dalam pembahasan masalah sholat jamaah yang masih berlanjut karena akan datangnya bulan puasa. Dan masalah puasa ini nggak bisa 1 minggu, 2 minggu, 1 kali 2 kali pertemuan kalau hanya bisa, kalau hanya yang perlu aja. Tapi kan kita ingin kualitas puasa kita semakin baik. Yang namanya kualitas baik bukan hanya sekedar yang wajibnya aja, tapi lebih lagi kepada yang sunnah dan adatnya. Mobil nih sama-sama mereknya keren, Alphard, ya iklan dah, ya Alphard dan dua. Tapi yang satu sekedar ada aja gitu namanya Alphard, tapi yang satu aksesorisnya lebih keren gitu. Bannya beda, peloknya beda, dalamnya juga beda, sound systemnya di dalam beda. Kan begitu biasanya kalau dimodif ya. Paham gak? Harganya pun beda, kerennya juga beda. Begitu juga orang yang wajib aja sama orang yang wajib tapi ditambah dengan sunnah dan adat-adatnya, itu aksesoris tuh yang membuat semakin tinggi derajat di sisi Allah. Bagaimana yang nggak belajar? Oh, parah udah. Ini yang nggak belajar udah jangan tanya, udah banyak salahnya. Ini puasa yang diterima, tapi yang diterima semakin tingginya itu karena dibumbui, ditambahi dengan amal-amalan yang sunnah. Nah, ini nanti kita akan pelajari. Ya, baik dari yang wajib, yang makruh, yang sunnah dan sebagainya. Ya, nah wajibnya kita menuntut ilmu ini puasa karena akan datangnya bulan puasa. Apa aja? Mau datang haji, kita mau haji maka belajar hukum haji. Makanya ada namanya manasik, yaitu yang pergi haji. Ya, nah kita sekarang puasa semua nih, nggak pakai ada puasa, yang nggak puasa nggak apa-apa, enggak, semuanya mau puasa. Berarti wajib sebenarnya semuanya umat Islam belajar hukum puasa. Makanya supaya mengguguri juga kewajiban Anda nanti bakal ditanya, yang ngerti ilmu nggak mau belajar, dan itu juga bakal ditanya kalau nggak mau belajar. Nggak ada lepas. Ya, layan bagi lil alim an yaskuta li ilmi, layan bagi lil jahil an yaskuta li jahli. Tidak selayaknya, itu di dalam kitab Nasrullah ya Abdullah bin Abdul Haddad. Tidak selayaknya, tidak sepatutnya orang yang alim diam dengan keilmuannya, dan tidak sepatutnya, tidak selayaknya bagi orang yang jahil, yang bodoh diam dengan kebodohannya. Yang bodoh belajar, yang pintar ngajar, apapun bentuknya. Ya, anak aja masih bodoh kok masih belajar. Anda ngajar nih bukan ngajar, sharing aja, ngasih ilmu apa yang Anda dapat. Kekurangannya mohon maaf, sebatas yang Anda bisa Anda ajarin. Nah, kemudian datang ilmu yang wajib, apapun ilmunya, seperti tadi itu puasa, haji dan yang lain-lain, maka hukumnya pun wajib. Ada faedahnya yaitu
kullu amalin kana alaika fardhon fatolabu ilmihi alaika fardhun. Setiap amal ibadah yang datang kepada hukumnya wajib, yang wajib kamu kerjakan, maka menuntut ilmunya jadi wajib. Kalau amalannya sunnah, itu sunnah. Kalau amalannya haram, itu tuntut ilmunya haram. Mencuri, apalagi jadi begal, alhamdulillah, haram nggak? Itu tuntut ilmunya dipelajari, haram. Ya, kecuali inti pelajarin untuk mencegah orang dari kejahatan. Ini kan dituntut ilmunya, ini caranya, ini menyolong, udah haram, apalagi berbuat. Nah, yang wajib, maka wajib juga menuntut ilmu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Yang perlu dicatat, ya, pelan-pelan, biar singkat juga, ya, biar cukup sampai 6 pertemuan kita, insyaallah panjang umur sehat afiat, ya, bisa ke data, ke baca semuanya. Kitab Siyam Ta'rifus Shaum Lughatan Mutlaqul Imsak. Wa minhu qauluhu ta'ala an sayyidatina Maryam radhiyallahu anha inni nadartu lirrahmani shauman fala ukallima al-yawma insiyya. Ay nadartu imsakan anil kalam. Wa minhu qaulu syair yasiful ma'rukah. Ini hadis syair. Kemudian syara'an al-imsaku an jami'il mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi bin yati makhsusah. Al-aslu fihi qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini sering kita hafal itu, ya, biasa kalau dibagiin kertas di atas ada tulisan, cuma hati-hati itu ada tulisan, ya, ayat Quran, maka jangan diletakkan atau dibuang sembarangan. Ya, kalau mau jadwal imsakiyah udah jadwalnya aja deh, nggak usah pakai ayat Quran. Takut nggak bisa menjaganya. Kalau kalian ada dapat itu, selamatin. Kalau itu di bawah dan sebagainya, karena itu ada ayat Quran. Baik, pengenalan di dalam masalah puasa, pengertian puasa. Puasa secara lugah, secara bahasa, yaitu imsak, artinya menahan. Artinya imsak. Artinya imsak apa? Menahan. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah berfirman daripada Sayyidatina Maryam radhiyallahu anha. Apa perkataan Sayyidatina Maryam di dalam Al-Qur'an, yaitu inni nadartu lirrahmani shauman fala ukallimal yawma insiyya. Makna bebasnya, sesungguhnya aku bernadar kepada Allah yang bersifat Rahman. Nazar apa? Puasa. Puasanya apa? Aku tidak berbicara pada hari ini kepada manusia. Jadi saum ini bukannya puasa yang kita tahu, nahan lapar, nahan makan dan minum, tapi nahan berbicara kepada orang lain. Ente satu hari ini nggak mau ngomong sama orang, ane mau puasa, gitu. Secara bahasa, ente nahan kentut, ane lagi puasa nih. Puasa artinya apa? Nahan. Saum itu imsak, arti sauman imsakan. Tapi secara lugah, secara bahasa. Makanya patut kita harus tahu mana secara bahasa, mana secara istilah atau secara agama. Mana sabar apa? Itu sabar secara bahasa doang, siapa juga bisa. Tapi coba secara agama. Itu bersyukur secara apa? Secara bahasa mudah sekali, benar enggak? Tapi secara agama belum tentu kita bisa praktekin. Puasa ya gampang, timbang nahan, ya enggak? Itu hanya ngerokok satu hari puasa namanya. Nahan boker puasa. Ya, secara bahasa, karena artinya menahan. Tapi secara syariat, secara agama, apa yang dimaksud? Yaitu al-imsaku an jami'il mufattirat, yaitu menahan dari segala yang membatalkan. Puasa secara syariat adalah menahan dari segala yang membatalkan. Apa aja membatalkan? Nah, itu kita mesti belajar nanti.
Yang sampai kita nggak paham puasa itu batal, kita terjak. Nah, nanti dibahas satu-satu tuh. Ya, pokoknya intinya adalah menahan dari segala hal-hal yang membatalkan. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Dari terbit matahari sampai terbenam. Dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Ya, gambarannya mulai masuk waktu subuh sampai waktu masuk maghrib. Biniyatin mahsusoh, dengan niat yang khusus. Ada lagi tambahannya, yaitu dengan niat yang khusus. Jadi puasa secara agama, secara syariat adalah menahan dari segala yang membatalkan, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dengan niat yang khusus. Ya, dalilnya yaitu sama-sama kita tahu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Nah, nanti akan dibahas semuanya, kita akan dapat. Itulah pengertian puasa baik secara bahasa, secara lugah maupun secara syariat. Waktunya, waktu fardunya ya. Waktu fardunya kapan tuh? Ya, puasa artinya kapan diwajibkannya. Jadi kita orang Islam biar tahu sejarahnya. Kalau ditanya kapan waktunya puasa pertama kali, kapan sih datangnya? Nggak tahu deh. Nah, jangan orang Islam kudu tahu kapan waktunya, yaitu difardukannya puasa pada tanggal 2 Hijriyah. Ya, makanya kalau bisa dicatat. Ini kita namanya ngaji. Anggap aja kita kayak kuliah. Ya, kuliah nggak pakai dicatat begitu lagi, dan tangan kita lumayan banyak. Yang mau dicatat. Kalau yang belum sempat dicatat nggak apa-apa, nanti dengan lihat aja di YouTube. Di YouTube sambilnya nyatet, lihatin lagi. Ya, itu. Yang kurang paham juga begitu, enak kan kalau itu bisa diulang-ulang. Ya. Kalau diulang-ulang juga nggak paham, ya itu dia kali mungkin kurang nganggok. Difardukannya pada bulan kedua dari Hijriah. Ya, tahun maksudnya tahun 2 Hijriah. Bulannya Syahri Sya'ban, bulan Sya'ban. Jadi disyariatkannya puasa di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Jadi sebelum masuk Ramadan, di bulan Sya'ban turun tuh ayat tuh, ya ayyuhalladzina amanu, disuruh tuh apa? Suruh puasa, dituntun Allah. Nih bulan ini. Jadi apa yang Nabi katakan, Nabi ucapkan, tidak ada lain melainkan semuanya wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi mengucapkan sesuatu apapun bentuknya, gerakannya, itu Allah katakan, melainkan semua udah bimbingan atau wahyu dari Allah. Jadi ya Allah udah yang itu, tapi ada proses kepada seorang utusannya, dutanya, Rasulullah, utusan Allah. Utusan Allah kita adalah Nabi penutup, Nabi terakhir, yaitu baginda Nabi Muhammad, dari bangsa kaum manusia agar mudah dimengerti. Nabi puasa, kita mesti puasa, orang dari bangsa manusia, coba dari malaikat, itu banyak keluhnya. Malaikat mesti kuat, begitu. Ya, dikasih yang kayak manusia, dia masih pada banyak yang puasa. Itu kemanusiaannya di situ. Jadi kalau ente nahan lapar, perih-perih juga perut, nggak bisa nggak? Sama. Ya, punya hati juga karena kemanusiaannya ada. Kalau anak cucu ini benci, kesel, marah, ente juga marah, begitu sama. Ya. Ente sedih nangis, Rasulullah juga ada sedih. Nabi tertawa. Ente tertawa kalau lucu, Nabi sama. Ya, cuma beda, ya gitu. Kalau Nabi dikit makan, kita dikit-dikit makan. Nabi dikit tidur, kita dikit doang perbedaannya, hebat ya. Kalau dikit banget itu hari, ya, itu bukan dikit, keduaan, jadi dikit. Coba dikit, tinggi, langit tinggi, karena langit-langit, enggak. Maka jangan kebanyakan.
Udah cukup pik 1 aja pakai 2. Jadi ke situ ya. Rekayasa ini. Ya begitu, jadi kebanyakan. Udah segitu aja. Baik. Jadi waktunya kapan? Bulan Sya'ban. Tahun kedua Hijriah. Itu difardukannya buat puasa. Nanti ada puasa, sholat, semua ada. Bukan ujuk-ujuk Nabi SAW. Enggak, pelan-pelan itu. Ya, Masya Allah. Ya, itu butuh keimanan yang mereka nggak kenal ini. Kita kan udah dari Islam dari lahir, udah tahu. Ya, mendasar luar biasa. Kalau ini kan mereka nggak kenal puasa apa itu puasa. Dulunya minum-minuman dan sebagainya. Luar biasa. Radhiyallahu anhu ya. Pelajar-pelajar, siswa, santri-santrinya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi kapan puasanya? Nabi berpuasa selama 9 kali Ramadan. Nabi ya mengalami puasa 9 kali Ramadan. Ya, tis'a Ramadanat 9 kali. Karena di tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10. Ya kan 9 kali. Karena di tahun 10 ini wafat ya ila rafiqil a'la, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kullahan nawaqis, semuanya itu Nabi mengalami 29, yang 9 ini kecuali satu aja. Ya, tis'a wa isrina yauman ila wahidan fakamil. Artinya 9 kali Nabi mengalami puasa, 8-nya mengalami 29, satunya 30. Jadi banyakan mana Nabi puasanya? 29. Kita kebanyakan 30. Ya, makanya kalau kita mau ikutin lagi guru-guru kita. Ya, ada hitungan gitu. Ya, kadang kalau yang ini supaya nggak jadi ribut, kadang-kadang akhirnya suka disamain gitu ya. Itu aja sebenarnya. Tapi itu udah ada ketetapan dari pemerintah. Ikutin pemerintah. Kalau ada kurang-kurangnya, dia tanggung jawab, bukan kalian. Ya, paham ya? Itu beratnya seorang pemimpin di situ. Makanya jangan sok-sokan kita mau jadi pemimpin atau berebut-berebutan, yang berat. Jangan sekelas presiden, sekelas lurah, sekelas RT, sekelas RW, berat. Sekelas ini nih jadi guru agama, berat. Paham ya? Diam dalam kemungkaran, ambil dosa, itu nggak wajib dakwah. Yang dakwah siapa? Nah, kalau yang punya kekuasaan, dakwahnya dengan kekuasaannya. Suami, pemimpin rumah tangga, apa yang diperbuat dari anak istrinya, ya kalau itu baik, enak, alhamdulillah. Tapi kalau buruk, kalian sebagai pemimpin akan dimintai pertanggungjawab. Istri nggak sholat, istri buka aurat, ya jalan kemana-mana, kan belajar tuh yang malam minggu ketiga nanti tuh pakai minyak wangi yang bikin cium laki-laki, kan kita sering nyium begitu tuh, pikiran kita kosong lakinya tuh di atas, ya lakinya selaknat-laknatnya dilarang Allah Ta'ala. Nah, tapi sebaliknya seorang perempuan yang di rumah lakinya bandel banget nih, bawar nakal, bikin ulah yang macam-macam, berdosa dia, istrinya nggak dosa. Enaknya jadi perempuan ya? Enak jadi perempuan. Tuh, paham ya? Enak jadi perempuan kalau tahu, tapi ya begitulah, memang nggak ada masing-masing, nggak ada syukurnya. Ya. Berat itu seorang pemimpin. Anak istri berdosa, kena lakinya. Tapi kalau lakinya yang berdosa, istri nggak berdosa. Begitu juga. Ini udah apa semua begitu tuh. Wow, korupsi lah sebagainya. Ente gak dosa sebagai rakyat. Paham ya? Nah, tapi sebaliknya kalau rakyatnya berbuat hal-hal yang tidak baik, maka pemimpinnya berdosa. Karena kewajiban dia untuk mencegah amar ma'ruf nahi munkar. Tapi ini berdosa juga kalau salah nusuk memakai pemimpin. Ya, gitu. Makanya butuh bimbingan ulama begitu, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Jadi Nabi mengalami 9 kali puasa, 8-nya 29, yang satu hanya 30. Jadi puasa hanya 29 atau 30, nggak ada 31 atau 28, nggak ada. Sebab kalau bulan nasional boleh ada 28 seperti bulan Februari, yang lainnya 30 atau 31, dan itu sudah terpatri, udah nggak bisa diganggu gugat. Januari 31,
Ya, kalau ini bisa 29, 28. Maret 31, April 30, Mei 31, benar ya? Juni 30. Hitungannya begini nih kalau orang dulu tuh. Ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Juli ketemu lagi Agustus tuh. Juli Agustus 31 tuh dua-duanya. Boleh dilihat. 31. Udah entar Desember 31, Januari ketemu lagi 31. Udah begitu, enggak bakal ganti presiden 100 kali, tetap begitu. Tapi kalau bulan Hijriah bisa berbeda. Harus ngelihat. Beda sama matahari, tapi kalau bulan nggak bisa, harus melihat. Tuh Islam ngajarin biar ada usaha. Mau sembahyang ambil wudhu dulu, terus ada jam-jamnya supaya kita ikhtiar. Namanya ikhtiar. Enak coba kalau sembarangan aja nggak pakai ikhtiar. Islam tuh ngajarin ikhtiar. Makanya urusan dunia pun itu kudu ikhtiar, nyari ikhtiar, nyari rezeki ikhtiar. So kita Allah pasti. Nah begitu juga ibadah ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Itu tadi ya, ngelihat nanti tuh rame-rame tadi malam 29 di Syakban. Lihat, benar kan nanti malam 30 nih? Oh enggak, di malam 30 maksudnya malam 30. Kalau enggak datang bulan, udah digenepin jadi malam 30 tuh. Tapi kalau enggak, langsung besok umumin tanggal 1. Tuh namanya ru'yah. Bukan hisab. Kalau hisab, udah tuh kayak Januari, Februari sama. Nah, makanya dalam bulan Hijriah jangan pakai hisab. Hisab tuh perakiraan aja. Tapi ketetapan finalnya adalah ru'yah. Itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya suka ada berbeda orang di dalam puasa dalam segala hal, karena yang satu pakai ru'yah, yang satu pakai hisab. Kalau pakai hisab buat 200 tahun lagi juga puasa tanggal berapa ketahuan. Paham ya? Kita jangan pakai hisab, pakai ru'yah. Nah dalam ru'yah ini nanti ada perbedaan. Ada yang 2 derajat udah terima besok puasa. Kalau kita pakai ya bebas Utsman ya mufti dulu, yaitu 7 derajat ya gitu. Biasanya guru-guru kita udah puasa gitu. Jadi kadang bareng, kadang nggak jadi masalah. Tapi tetap ketika ada kebarengan kita jangan bawa berfatwa khusus kita aja. Jangan dimaksud kita mulai sama orang, jangan bikin ribut lagi. Paham ya? Itu aja udah enak. Masing-masing punya tanggung jawab. Gue ikut pemerintah sah juga. Kenapa? Ada tanggung jawab dia. Itu nggak salah. Enak gak? Enak. Tapi ente punya ilmu, nggak ikut pemerintah boleh gak? Boleh. Tapi ente punya tanggung jawab sendiri loh. Paham ya? Berat. Kalau tahu ilmunya jangan sok-sokan juga gitu. Enak aja udah. Yang penting semuanya pakai ilmu. Tenang udah. Semakin ente tahu ilmu semakin tenang, nggak gaduh. Ya, santai ente hidupin sampai akhirnya ente mati dalam keadaan ya ayyatuhal maut, ya ayyatuhan nafsul. Jiwa yang tenang itu hidup di dunia tenang, nggak ada rasa berusuh, nggak hasad, nggak benci, nggak ini, enak hidup. Orang benci sama ini ketawa, tenang amat hidup ya. Apalagi orang senang sama kita, orang benci sama kita ketawa, nggak pernah marah. Ya udah luar biasa. Jangankan kampung asing, maksudnya kampung yang bukan kelahiran kita, masuk di kampung kita aja kita brojol di situ, tinggal di situ 30 tahun di kampung kita, yang nggak demen kita banyak nggak? Banyak. Itu begitu juga sama. Apalagi kampung orang kan tenang aja, udah biasa. Paham ya? Itu. Tapi udah diam depan gua lu ngatain anjing babi, gua kagak marah. Kenapa? Kenapa mesti marah? Gua bukan anjing, gua bukan babi. Bener gak? Gitu lah. Ya, kan anjing doang yang ngomong anjing. Nah, iya gitu aja, makasih ya anjing ngomong anjing gitu aja, senang. Kalau ini bisa kembali gitu, tenang. Jadi hati apa? Hati ini nggak ada dendam, mati dalam keadaan ya Tuhan langsung. Ya jiwa-jiwa itu tenang aja. Baik, ya. Sudah. Kemudian bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan ke-9 dalam bulan-bulan Hijriah yang alamiah 9. Jadi biar belajar, biar ngerti, jangan pintar Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni aja gitu. Apalagi namain anak sesuai bulan. Itu lahirnya Agustus namanya. Agus banyak. Ya, namanya September, Septi. Ya, namanya November, Novi. Tinggal damin aja Novianto, Novianti. Lahir November, Novianti. Lahir Desember, Desira Anasari.
nah itu sih urusan dia nggak apa-apa. Nah, kita ada pakai nama-nama dewa, itu kan nama-nama dewa sebenarnya ada. Ya, nah itu yang orang Islam ya jangan. Tapi salah gak mereka ini? Nggak ada yang salah udah. Ya, tapi itu yang ngaji jangan ikut orang yang ngaji. Kalau yang ngaji namanya lah pakai nama-nama Islam. Ya, ada namanya orang Sopar, nama Sopar ada. Ya. Sopar, bulan jelek nggak ada bulan jelek, bulan nggak ada jelek, bulan balak nggak ada. Ya, Nabi aja nikahin Siti Fatimah radhiyallahu anha anaknya di bulan Safar. Bulan Safar nikahin tausiah nggak ada. Bahkan nanti di bulan Safar kita disunahkan untuk jalan keluar. Jalan udah bawa bini kemana? Ya untuk mengkonter bahwasan itu bulan sial nggak ada. Yang bikin sial tuh pikiran, sugesti. Jangan benar. Jangan, ya nggak ada begitu. Adapun kita disuruh baca doa-doanya, tiba kita baca, itu aja udah. Bukan jadi meyakini itu bulan barat, nggak ada. Ya, bulan yang jelek, hari yang jelek nggak ada. Kalau yang afdol ya ada, seperti bulan Ramadan, bulan yang afdol, hari Jumat. Yang jelek nggak ada. Setiap Allah khususkan sesuatu, bukan berarti yang lain jelek. Gitu aja pegang. Ini orang lagi taksisin tentang zuriat Nabi keturunan karena turunan Nabi Muhammad. Bukan berarti yang bukan turunan Nabi jelek begitu. Nabi khususin itu Allah yang bikin memang begitu. Ntar ada di dalam sini. Bulan mulia, bulan haram, hari apa aja malaikat. Bukan berarti yang lain nggak ada. Allah nggak pernah bulan hari jangan itu bilang hari Selasa, hari buruk, bulan ini nggak ada, semuanya mulia. Ya, nggak ada yang sia-sia Allah ciptakan. Paham ya? Gitu. Baik. Ya. Oh anjing aja masuk surga. Ya, ada babi dan sebagainya itu untuk ujian umat. Ya. Baik. Di bulan 9 Arabiah. Pertama bulan apa? Muharram. Kemudian Safar. Ketiga Rabiul Awal. Kemudian keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nah ini kita bulan ketujuh ya. Kedelapan, kesembilan, 9 tuh Ramadan. Ya bulan 9. Kemudian ke-10 Syawal, 11 Zulhijjah. Ya. Ke-12 Zulhijjah. Baik. Kenapa dinamakan Ramadan? Nah, dinamakan Ramadan ini bermacam-macam versi. Ada yang mengatakan ketika dinamakan bulan Ramadan itu, bulan itu pada saat itu sangat panas. Bulan itu sangat panas. Mungkin terjadi pas musim panas. Karena kan musim beda nih, kan Nabi bilang tadi. Tentuannya pakai bulan, jadi turun terus tuh. Nggak sama, karena bulan misalnya Februari, Desember tanggal 31, Ramadan 31 juga, udah nggak bakal berubah itu. Sampai kiamat juga sama aja begitu, tapi enggak kan? Itu pernah ngalamin Ramadan di bulan Desember, ntar turun per 3 tahun tuh turun tuh. Per 3 tahun tuh kan 10. Ya hari kan bedanya sampai 10 hari. Nah nanti kira-kira 3-4 tahun tuh pindah udah ke bulan yang lain. Ini udah masih bulan Maret. Ya, nanti ketika 3 tahun lagi udah masuk di bulan akhir Februari, awal Februari atau di bulan Januari. Sampai nanti kita temuin di bulan Desember. Sampai terus. Udah kan begitu kan? Jangan sampai nggak ingat itu orang Islam. Kapan puasa? Pokoknya tiap bulan Juni ya. Nggak pernah puasa nih orang. Ya, ngalamin gitu ya. Ingat pernah ngalamin nggak saat kita lagi puasa, lagi pas Piala Dunia? Udah ngalamin? Berarti itu tua ya. Karena kalau dihitung ya ada udah lama itu. Ya, aneh ingat waktu bulan puasa tahun 86 mau salah ini pertama kali tahu bola tuh. Ya, tahun 86 tuh di Meksiko. Bola tuh pas. Dulu ke orang enak. Ada kalau dulu kan pas final doang ada nih. Argentina lawan Jerman. Ya. Tahun 86 berapa itu? 13 tahun ukuran. Kalau salah tuh di bulan puasa. Jadi makanya per 30 tahunan nih, makanya orang ketika kayak aneh nih umur mau 52, kalau istilah Hijriah bisa udah 54. Ya, udah 52 deh paling kadang umur 60-an tuh udah 2 tahun nambah. Orang begitu. Ya, gitu.
Otak-atik gitu-gituan gitu. Jangan togel lagi itu otak-atik. Apa togel lagi kalau udah otak-atik ke zaman korkas tuh. Masya Allah, kamu sekarang. Baik, ada yang mengatakan karena bulannya sangat panas. Sih kalau Ramadan ini bulan Desember begini, ya dingin, ya dingin. Ya itu kan gila aja. Gila tuh artinya ada mengatakan begitu. Makanya beda-beda. Ada yang mengatakan ya Sidatul Har itu karena panas. Tapi ada yang mengatakan bahwasannya yarmil dzunub karena bulan itu adalah bulan pengampunan, menghancurkan atau membakar dosa-dosa. Ya lebih enaknya sih itu. Iya benar ya. Bulan di mana dosa-dosa dihancurkan, dileburkan, dibakar. Ya. Jadi nggak usah berantem. Ya, oh bulan panas ya boleh. Oh bulan Ramadan bulan tempat penghancuran dosa karena dengan Ramadan ya boleh. Ya, yang penting bikinin puasa kagak. Itu yang wajib buat kalian. Baik. Kemudian keutamaan puasa biar cepat ya, biar kebagian ini karena hitung-hitung 2 lembar ya, karena ada sampai 12 lembar. Keutamaan puasa ini ayatnya, hadisnya sangat banyak. Ya, di antaranya sangat banyak, nggak mungkin dibuka karena kita lagi belajar bukan dalam bidang hadis, ya tapi lagi bicara fikih. Tentu dalilnya dari Quran dan hadis semua, ya karena dari Quran lah, dari hadis lah hukum-hukum ada keluar jadi fikih, keluar jadi tentang sejarah, keluar jadi tentang tauhid, ya tasawuf dan sebagainya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Kulu washrabu hani'an bima aslamtum fil ayyamil khaliyah." Ya, itu surah Al-Haqqah. Kemudian was-shaimina was-shaimati wal hafidina furujahum wal hafidati wadz-dzakirina Allaha katsira wadz-dzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Itu disebut ya tentang puasa tuh. Ya, ada orang-orang yang berpuasa, laki-laki, perempuan yang bisa menjaga fardi-fardinya, ya, yang berzikir di jalan Allah. Banyak Allah kasih kategori-kategori itu, yang sholat, yang ini, yang tukang zikir, yang tukang puasa, semuanya dijanjikan Allah Ta'ala surga, pahala, ampunan, pahala yang besar dari Allah. Dalam hadis qudsi juga disebut kullu hasanatin bi asyri amsalihah. Setiap kebaikan Allah ganjar 10 balasannya. Jadi satu kali kita berbuat diganjar 10 setiap apa? Kebaikan. Itu dulu di sini dibalas 10. Bahkan lebih dari itu tergantung dari niatnya, kesusahannya, kesulitannya yang datang ke sini. Ila sab'i mi'ah dikfil, sampai 700 kali lipat. Ini hadis qudsi. Allah yang katakan dalam hadis qudsi, setiap kebaikan Allah ganjar 10 kali lipat, bahasanya gitu, sampai 700. Minimalnya 10. Ini nanti datang ke sini nih. Mungkin ada dapat 10, kita nggak bisa tahu. Yang bisa tahu itu sendiri dah. Ya, 10 sampai 700. Mungkin yang ikhlas luar biasa, tingkatan datangnya sulit. Tapi rumahnya dekat, tapi badannya lagi nggak enak. Ya sulit juga namanya. Paham ya? Yang rumahnya jauh, lagi megang duit 10 juta. ya artinya nggak selalu dalam tingkat kesulitan yang jauh, enggak. Apalagi jauh nggak pegang duit, datang gue itu tuh, dapat mentok deh hebat. Ya artinya masing-masing tahu. Dan nanti Allah yang ini minimal ikhlaskan hati kita ketika kita hadir. Nggak ada lain, nggak nyari pujian, nggak nyari ini, tapi lah sebagai umat Islam wajib menuntut ilmu. Nah itu nanti sampai 700. Illa syiyam, kecuali puasa. Tuh kata Allah Ta'ala, fahuwa li wa ana ajzibih. Kecuali puasa, maka itu urusan aku, punya aku, dan saya yang langsung yang membalasnya. Berarti lebih dari itu. Ya, langsung. Jadi puasa itu urusan inti sama Allah. Makanya nggak usah pakai Betawi bilang nggak usah pakai berkelima untuk dilihat-lihat orang, karena puasa ini urusan kita sama Allah. Penting nipu bini, jangan nipu bini itu bisa. Di rumah kayak orang udah capek banget gitu, bang puasa. Padahal di kantor makan. Ya orang Sunda bilang ngebadok. Banyak banget makan nih. Mokel. Tahu aja. Ya, masih ingat aja. Masih dahar. Udah di rumah ya gini.
Nah, gitu. Puasa Bang, puasa. Lu nggak percaya bagi gue tuh, gitu tuh. Ya, ditanya baik-baik, ini nyari puasa Bang. Salah ya? Enggak, masa lihat nesu banget. Puasa Bang. Wah, puasa. Laki tuh kayak, lu gak percaya sama gue. Itu kalau udah begitu tuh, berarti gak puasa. Biar tahu tuh triknya. Makanya misal kita pakai orang, bukan pakai goy-goy enggak. Itu trik semuanya, paham ya? Puasa kok. Puasa lu gak lihat gue, lu gak percaya sama gue. Kata bininya, enggak begitu Bang. Ayah sih percaya sama abang, percaya banget. Cuma tadi abang kan nyengir, gitu. Itu dikit ada bekas cabai yang ambil babang gitu dikit. Lah kan sisa sal sama lo. Iya Bang, kita kan makannya 10 tahu doang. Iya benar kita wah emang kita sahur barang. Rasa-rasanya ayah enggak jadi telur balado kan ya. Cuma sayur tahu. Masa ada merah-merah, bener gak? Kan ketahuan. Ya udah gak bisa ngomong udah lagi ya. Masih gak percaya sama gue? Berantem dah urusannya. Hilang pahalanya. Udah tuh lagi gak puasa lagi. Ya udah harus udah. Ya. Begitu puasa panasan juga. Ya. Jadi harus dijaga benar-benar karena pahalanya besar di sisi Allah Taala. Ya. Ada lagi dalam hadis man shoma yauman fi sabilillah. Siapa orang yang berpuasa 1 hari karena Allah Ta'ala fisabilillah di jalan Allah Ta'ala, apalagi yang sedang menuntut ilmu, dia puasa, ba'adallahu minhu jahannama masirata mi'ati am, maka Allah jauhkan dia dari neraka jahanam sepanjang perjalanan 1000 tahun. 100 tahun, perjalanan 100 tahun Allah dijauhkan dia dari neraka jahanam. Itu 1 kali puasa. Mudah-mudahan kita termasuk yang Allah jauhkan dari neraka jahanam. Lisaim farhatan, kata Nabi Muhammad SAW, 2 kegembiraan buat orang yang puasa. Yang pertama, idza aftar fariha, bila berbuka dia gembira. Ya biasa kalau buka kirang kita alhamdulillah. Gembira, enggak ada orang yang gembira ketika buka. Asik banget, lepas dari itu semua. Wa idza laqiya Allah fariha bisawmi. Dan yang kedua, apabila dia berjumpa Allah, dia gembira dengan puasa. Ya nanti orang-orang yang sering puasa tuh ketika ketemu Allah gembira dia. Dengan puasa kenapa? Karena dia tahu begitu besar pahala orang yang berpuasa. Kemudian dalam hadis yang lainnya, ya walaupun yang ada katakan bukan hadis, padahal ini hadis ya dalam akhraj Dailami fi Musnad Firdaus. Ini enggak ditulis dalil-dalilnya lagi deh. Ini yang percaya ini ahlu sunnah wal jamaah yang enggak pakai kayak orang bodoh. Mana dalil nih? Hadisnya ini, ya, ini kan riwayat-riwayat Imam Bukhari, Imam Nasai dan sebagainya. Ya. Somtu so'im tasbih, diamnya orang yang berpuasa tasbih. Banyak yang diam aja deh, jangan banyak yang fitnah. Ketikan-ketikan tuh termasuk, ya ngurang-ngurangin deh yang jadi fitnah, yang jadi ilmu apa ya? Ya, ngurang-ngurangin. Ya kalau hilang sih mungkin kayak ini kagak gitu ya. Itu bukan orang benar ya, tapi bisa kita hentikan lebih bagus. Lebih baik diam ketika puasa. Kenapa? Diamnya orang puasa tasbih. Wa naumuhu ibadah, tidurnya ibadah. Cuma nih jangan jadi dalil ya. Ya, mau bini ngajakin ngomong, katanya Habib tasbih. Bininya ngomong minta uang belanja, ini sore ini mau buat buka. Uang penting, dia beri tasbih. Oh jangan nanti ngomong bini nih, yang lebih ini gitu. Yang gak guna omongan yang kagak guna. Kalau dia nyanyi tasbih apalagi ngomong yang ngomongnya baik, baca Quran, wis hebat. Ngomong ibadah, tidurnya ibadah, ini tidurnya itu yang kerja, yang capek, ya udah luar biasa. Bukan yang ngapa-ngapain tidur. Nah itu sih nggak jadi ibadah. Ya ini kan orang-orang yang kerja, yang kurang tidur karena puasa. Ya sehingga nanti tidur juga itu saking letihnya. Ibadah, jangan takut. Wa du'a'uhu mustajab, dan doanya mustajab. Ya jangan tinggal berdoa dalam bulan puasa atau lagi puasa atau di bulan Ramadan, apalagi saat itu kita puasa, banyakin doa terutama ketika buka puasa. Ya pernah terangin tuh ya, ketika buka puasa tuh doa mustajab banget. Jadi ketika ini dibaca doa, baca doanya
Allahumma barik lana fi ma Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Itu kan doa makan, doa minum. Baru dia buka pakai korma. Ya, nanti di sini ada semuanya. Nah, kemudian baca doanya, nanti akan dijelaskan. Ya, biar nggak habis waktunya. Di situ doa ya sebentar doang, 2-3 menit, yang perlu itu udah selesai. Baru dia makan nasi. Lagi ini biar giling dulu kormanya, biar nggak kaget. Nah, nanti kita akan bahas, ada waktunya nanti. Wa amaluhu doa, dan amal ibadah kita dilipat gandakan. Yang sunnah pahala wajib, yang wajib sampai 70 kasih. Jadi banyakinlah amal ibadah ketika puasa karena digandakan. Asyamu junnatun wa hisnun wa hasilun minan nar. Hisnun hasilun minan nar. Yaitu yang namanya puasa itu jadi benteng, penjaga perisai dari api neraka. Kemudian hukum-hukum puasa. Ahkamus shaum, ya, hukum-hukum puasa sama takdiril ahkamul arba'ah wujub wan nadab wal karah wal hurmah. Catat lagi nih. Hukum puasa ada 4. Hukum-hukum puasa ada 4. Yaitu yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga makruh, yang keempat haram. Hukum puasa ada 4. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga makruh, yang keempat haram. Baik, kita bahas. Yang pertama apa tadi? Wajib. Yang wajib di bawahnya yang dicatat boleh. Yang wajib yang pertama ada 6. Terbagi-bagi lagi. Ini kalau sekolah nih, jadi bukan sekolah aja yang tidak dulu begitu ya, agama apalah, hebat lagi. Wajib itu ada 6 keadaan, ada 6 puasa yang wajib. Yang pertama puasa Ramadan, itu yang kita lagi bahas. Tapi ini bahas puasa Ramadan bukan puasa lain, nggak sama dari awal sampai akhir namanya puasa sama, cuma ketentuannya ada nih, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram. Puasa tapi haram. Banyak orang puasa tapi haram. Itu karena nggak belajar begitu. Puasa yang wajib, pertama puasa Ramadan. Jadi tahu hukumnya wajib ya. Nggak dikerjakan dosa, dikerjakan pahala. Puasa Ramadan. Yang kedua puasa qada. Ya, puasa qada ini yang perempuan daripada puasa qada. Lebih bagus puasa qada daripada puasa sunnah. Kenapa? Karena masih ada qada. Kalau qada ini nggak ada, silakan puasa sunnah. Perempuan yang masih ada puasa qada ini Ramadan kemarin cepat-cepat diganti. Kapan? Ini lagi bulan Rajab. Jangan puasa sunnah. Puasa aja Ramadan, dapat pahala puasa Rajab. Di hari Senin dapat puasa hari Senin, udah gitu. Niatnya bagaimana? Ya udah nanti dikasih kalau mau gitu. Kalau yang udah biasanya udah pada tahu sih dari istri, udah yang perempuan biasanya pada kodok. Ya, atau laki-laki yang mungkin dalam keadaan sakit pada saat itu. Kemudian yang ketiga puasa kafaroh. Puasa kafaroh, ya, puasa kafaroh ya, kalau ditulis itu namanya puasa kafaroh. Ya, kalau itu pencucian dosa atau kafaroh. Seperti apa jima di bulan Ramadan. Tahu ya, bersetubuh di bulan pernah tuh puasa apa ya? Tentang adanya pembunuhan, salah tuh ada puasanya, ada di Al-Quran. Masalah bihar, ya, yang masalah mentalak istrinya tuh, yang apa? Yang mengatakan misalnya ibu istrinya seperti ibunya. Nah, itu maka nggak boleh disetubuhin lagi karena dianggap seperti ibunya. Ya, baik, itu nanti masalah bihar panjang lagi nanti, gitu ya, itu di dalam perkawinan. Yang keempat, puasa di dalam haji dan umroh. Ada puasa dalam haji dan umroh, itu wajib hukumnya. Yang keempat, puasa dalam haji badalan ambil dari fidyah, yaitu sebagai pengganti dari memotong hewan di dalam fidyah. Jadi ketika itu melakukan pelanggaran di dalam haji atau umroh, kan ada tuh, kan mestinya sembelih hewan. Karena nggak mampu, nggak punya duit buat sembelih hewan, bisa dong puasa. Nanti ada ketentuannya, puasa misalnya 3 hari di kota haram, 4 hari, ntar sisanya
di rumah berapa harinya ada di situ. Itu puasanya bukan sunnah tapi wajib untuk mengganti agar haji inti atau umroh inti jadi sah. Nanti itu pelajaran di dalam haji dan umroh. Asal tahu aja itu puasa itu wajib. Kemudian yang kelima, puasa di dalam istisqa, puasa dalam minta hujan. Kalau diperintahkan, jika atau kalau diperintahkan oleh hakim, oleh pemerintah. Misalnya suatu daerah nggak hujan-hujan, ya, maka kan ada doa sholat istisqa kan, masih belum juga, udah diperintahkan sama pemerintah daerah boleh, pemerintah pusat boleh. Ya, kalau pemerintah pusat berarti seluruh negeri. Kalau pemerintah daerah mungkin ya apakah Bogor, apakah di Bandung, ya udah paham deh ya. Maka diperintahkan untuk puasa istisqa, puasanya ya meminta supaya ada turun. Ketika diperintahkan oleh hakim maka hukumnya wajib. Ya, nah sunnah tuh wajib. Yang keenam saumun nazar, puasa nazar. Nah, ada yang nazar pakai puasa, ada yang nazar sedekah, banyak-banyak. Tapi ingat kalau udah nazar jatuhnya wajib. Ya, pahalanya besar enggak? Besar. Seperti itu tadi nazar kemarin ke sholat jamaah. Sholat jamaah asalnya sunnah. Tapi dinadarin aneh hari ini bisa ini anda nazarkan sholat berjamaah di masjid, maka hukumnya wajib. Hati-hati itu kalau nazar ya. Ini nazar kalau dapat istri cantik kami puasa gitu ya. Akhirnya dapat nggak puasa puasa tapi bini yang dapat tidak cakep gitu, nggak puasa. Istri yang puasa orang nazar ganteng lu kagak. Gitu. Intinya puasa yang puasa berarti ini nazarnya jelek itu tadi. Ya hasil namanya nazar tuh wajib. Jadi ada 6. Kemudian yang kedua, yaitu yang kedua apa tuh? Puasa sunnah. Nah, puasa sunnah yang pertama yaitu bilangan dalam perulangan dalam setahun. Kami bilang ya, kalau di sini berulang tiap tahun gitu. Ya, yang pertama berulang tiap tahun. Artinya tiap tahun akan ketemu lagi gitu tuh. Tiap tahun ketemu lagi yang sunnah. Apa? Seperti puasa hari Arafah. Hadisnya tuh luar biasa puasa Arafah ya. Nah ini aneh kasih begini biar nanti ketika ini jalan yang sunnah-sunnah ini kan sunnahnya nggak tiap minggu nih, adanya tiap tahun. Kalau tiap minggu rada berat kayaknya puasa sunnah ya. Yang tiap tahun aja masih susah juga. Ini atau puasa Arafah. Ya, puasa Arafah tuh siyamu yauma Arafah inni ahtasibu indallah an yukaffiras sanah allati ba'dahu wa allati qablah. Puasa hari Arafah kata Nabi, aku mengharapkan di sisi Allah ya, beliau tuh memberitahu kepada kita bahwasanya Allah hancurkan dosa-dosa kita yang sebelumnya dan sesudahnya. Jadi arti setahun sebelumnya, kami setahun sesudahnya dosa kita diampuni Allah Ta'ala. Tuh puasa hari Arafah. Makanya kita lihat guru-guru ulama pada begitu giatnya, sibuknya dalam puasa Arafah. Kalian ikutin mulai tahun ini, insya Allah tahun depan panjang umur, sehat afiat bisa puasa Arafah. Yaitu Imam Tirmidzi itu, dan Imam Muslim juga, ya sama. Yukafiru sanah madiyah wal baqiyah kata Nabi, menghancurkan daripada ya tahun yang lalu dan yang akan datang. Siapa yang puasa Arafah. Kemudian ada puasa Tasu'a wa Asyura, puasa 9 dan 10. Ya, wal hadi asyara dan 11 minal Muharram, di bulan Muharram. Ya, kalau nggak bisa diambil Asyura ya, puasa Asyura ada kan ya? Sudah puasa Asyura. Puasa Asyura bukan puasa itu satu surah pada mandi ini kayak nonton film Susana. Apa namanya? Malam satu surah. Kita pulang nonton di filmnya. Itu Belanda Jerman. Lahir di mana? Di Bogor. Tinggal di Magelang. Tahu aja Habib? Tahu. Itu kan orang cakep dulu zamannya. Ya cuma karena perang serem-serem jadi orang takut. Indo itu. Ya, takut supaya sesegol dan tentang susah.
Cuma bukan orang Islam, Katolik. Ya, baik. Ya, jadi itu film-film aja. Ya, itu sakral itu. Ya, cuma dibilang satu suro. Suro itu jadinya orang kita jauh bilangnya Muharram. Ya, dari kata Asyura, jadi dibilang suro. Jadi ada malam 1 suro, 2 suro, 3 suro. Ya sebenarnya Muharram. Asyura. Arti Asyura adalah Asyir 10. Jadi Asyura itu di hari 10. Itu bisa, alhamdulillah. Nabi puasa pada saat itu. Nabi masih tahu buat umatnya gitu, jangan ikutin orang Yahudi cuma di 10 Asyura. Dia Yahudi yang taat ya. Dia puasa. Kita umat Islam boleh sebelumnya atau sesudahnya. Maka kita puasa di 9, di 10 dan 11. Baik ya, di bulan Muharram. Wasittun min Syawal, dan 6 hari setelah Syawal. Ya, bagi yang puasa Syawal, apa kata Nabi Muhammad SAW? Ini kalau hari Asyura, ini bisa puasa Asyura, yukafiru sanamadiyah. Orang yang puasa sunnah di bulan Asyura, di hari 10 tuh, bulan Muharram, itu menghancurkan dosa-dosa tahun yang lalu. Masih hebatan yang ada Arafah ya. Yang lalu dan yang akan datang. Kalau ini tahun yang lalu, dosa ini yang bunyi, rawah Muslim. Kemudian kalau yang tadi itu bulan Syawal, ya kan ada 6 hari ya, 6 hari. Sebaiknya tuh lebih baiknya, lebih afdolnya, yaitu berturut-turut. Ya, kalau di Hadramut tuh masih dimaksudkan tuh, atau juga di Ciawi masih ada, di kampung-kampung masih ada. Ya, orang tua itu masih dijalankan. Jadi habis Idul Fitri dari puasa, Lebaran ngumpul, istirahat. Ya, tapi itu nggak banyak mereka, pada istirahat lagi mereka, nggak jalan-jalan begitu, nggak sholat aja, ini udah kerabat dekat aja. Nah langsung besoknya puasa selama 6 hari, baru nanti Lebaran ketupat di situ. Baru tuh. Jadi Hadramut begitu ya, di Hadramut begitu. Bisa sekarang di Ciawi begitu, nggak rame-rame. Yang tua-tuanya nih yang masih jalan itu, Betawi juga, maksudnya masya Allah orang-orang dulu tuh. Itu sih emang enggak gitu ya, ya susah, makan terus. Boleh nggak? Boleh. Ya, ntaran aja seminggu kita baru puasa, atau nggak berturut-turut di ketiga, tadi ke-7. Pokoknya selama bulan Syawal ambil 6 hari. Bisa 1 hari, boleh juga, pelan-pelan. Yang penting wajib jangan sampai ditinggal. Nggak ada nggak ada alasan apapun, wajib dikerjakan. Apapun bentuk yang diusahakan dan sebagainya. Ya terutama sholat. Tapi kalau yang sunnah-sunnah, ya nggak bisa langsung meningkat, pelan-pelan. Yang udah bisa melakukan, alhamdulillah. Yang belum, 1 dulu, bisa 2, 3, sampai bisa 6 hari. Bisa berturut-turut, alhamdulillah di awal. Nggak bisa, yang penting begitu aja, ada kasih yang mudah. Ya, pahalanya bagaimana? Dilihat. Ya, ganjaran yang Allah kasih. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Man shoma Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahr. Siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka laksana dia puasa 1 tahun penuh. Padahal di situ ya. Nah, kenapa? Karena 6 hari ini 1 hari diganjar 10, 6 jadi 60. Yang tadi kita puasa 30, jadi 360 hari, jumlahnya setahun kurang lebih 360. Ya. Nah, kalau belum bisa semua, ya 1 aja kan lumayan dapat 10. Tapi pelan-pelan itu bisa semua, alhamdulillah. Kemudian apalagi Ashhur Hurum tuh, bulan-bulan haram. Bulan haram ya. Bulan haram di sini yang berturut ada 3, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Itu berturut-turut tuh. Yang sendiri berpisah dia, 2 Rajab di bulan Rajab. Nah, banyak kan yang lagi puasa ya, itu karena bulan haram. Jadi kalau ada yang meniadakan nggak ada puasa dalilnya, bulan Rajab dan sebagainya, biarin itu dia. Kita ikutin ulama-ulama kita. Di bulan haram kita puasa. Dalilnya ada hadisnya. Ya, makanya jangan gampang tuh dikit-dikit mana dalilnya, mana hadisnya. Ya, kayak udah hafal hadis semuanya. Kalau itu udah hafal hadis semuanya, ada yang aneh, boleh ngomong begitu. Ini kan kadang-kadang baru hafal 2 juga di medsos.
Ya. Nabi punya sahabat ada 124.000 sahabat Nabi. Tapi sahabat lihat Nabi beriman. Namanya hadis bukan kata-kata aja. Inti lihat Nabi ini bergerak begini, inti riwayatin, namanya apa? Hadis. Hadis itu diamnya Nabi, sahabatnya Nabi, diamnya Nabi, bergeraknya Nabi, kata-katanya Nabi, apa aja itu menjadi hadis. Ada 124.000 Nabi yang melihat Nabi dan beriman dengan Nabi. Kalau satu-satu aja megang hadis berapa? Udah 124.000 hadis. Anda tahu, seperti Siti Aisyah 2.000 hadis. Imam Bukhari 5.000, 6.000 atau 5.000. Tuh sahabat nggak ada dikit kan, 100, 200.000. Kaliin 124, kalau megang 10 aja dah. Ya, nggak habis 1.000, 10 aja kali 124.000 berapa ya? 1 juta. Makanya ini jangan bingung kalau ulama bisa 1 juta, diam orangnya nggak macam-macam. Baru 10 udah ngatain orang, nggak ada hadisnya. Jangan ya, itu jangan jatuh masuk orang-orang begitu ya. Ya, ternyata ada hadisnya, kalian akan mendapat siksa Allah Taala. Kenapa? Ya, menghilangkan hadis dari hadis ya, adapun nanti tingkatan sohel itu bukan tugas kita kagak ngerti. Udah ada imam luar, ada imam ini dan sebagainya. Karena orang belakangan ada orang yang mendoakan apa yang disohhekan ulama dulu. Itu kan jadi bentrok. Yang bilang soheh, ini doain. Kena orang, udah percaya hadis. Ya. Baik, ini hadisnya nih. Ya. Abdul Siyam ba'da Ramadan Syahrullahil Haram. Afdolnya puasa setelah puasa Ramadan. Afdolnya puasa setelah Ramadan adalah puasa Syahrul Haram, yaitu puasa Syahrul Haram, yaitu puasa di bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Jadi bulan 4 itu kalian mau puasa boleh nggak? Boleh, ambil, karena itu puasa sunnah yang bagus setelah bulan Ramadan. Ya. As-sholatu ba'dal fardhah, sholatul lail. Sholat yang afdolus sholat yang paling afdol ba'dal fardhah setelah yang wajib, maka adalah sholatul lail, adalah sholat malam. Ya. Ya. Nah, baik. Ya. Wal ashril awal min Dzulhijjah, dan juga pahalanya besar yang berulang tiap tahun, yaitu 10 dari awal Dzulhijjah, 10 hari itu dari awal Dzulhijjah. Baik, sekarang yang kedua, yang berulang setiap bulan. Yang berulang setiap bulan. Tadi yang berulang setiap tahun. Ya. Masih ngantuk kan nih? Hah? Masih ngantuk, masih kuat gak? Masih ngantuk, masih ngantuk. Ya begitu, ngaji fikih, makanya ulama banyak guru-guru ngawas ngaji fikih. Kabur, orangnya kabur. Ya, bener kabur. Ya, kabur. Ya, kalau ada enggak ada pertahankan sampai mati yang tidak bidang fikih. Ya, itu yang jadi fikih fuqaha. Ulama belum tentu fuqaha. Kalau fuqaha udah pasti ulama. Ya, makanya bisa disebut fuqaha. Sudah masuk di kalangan manusia. Habib kemudian tahun 36 lahir. Tiga lagi 100. Malah luar biasa, mungkin butuh. Entar itu yang bagus, itu tahu aja, bukan. Mungkin orang nggak pernah keluar. Ya. Kalau yang tertulis sekarang ngomongin hadis atau apa, jangan itu nggak usah ngomongin hadis. Hadas, ngomongin hadas. Jangan hadis mulu, hadas kadang nanti. Ya, saya bukan nggak ngerti ngomongin hadis, hadas. Itu beda dikit kan? Ya, ini harus jaga Anda mengaji yang hadas saja. Ya, hadis kita coba paham kalau hadas sudah mengerti, karena hadas juga semuanya dari hadis. Gitu. Baik, yang berulang tiap bulan. Yang kedua nih, tadi berulang tiap tahun, yang berulang tiap bulan. Jadi biar ente paham tuh tahu. Jadi ente ngerti ilmunya. Apa yang berulang tiap bulan? Ayyamul Bid, yaitu 13, 14, 15. Ingat bukan bulan pakai bulan Masehi, bukan, pakai bulan Hijriah. Entar bulan Masehi lagi. Wa ayyamus sud, di bulan yang hitam, hari-hari yang hitam. Tadi Ayyamul Bid itu hari-hari yang terang. Tuh 13, 14,
14 tuh. Itu 9 bulan dulu tuh, kita hitung dah tuh. Ya, terang itu. Ya, malam purnama. Makanya orang dulu nggak kenal tanggal 1, tanggal 2 malam purnama. Tuh, kayak film Timun Suri. Nanti saya akan ambil setelah 40 purnama. Berarti 40 purnama berapa tuh? 40 bulan. 40 bulan berapa tahun tuh? Hah? Berapa tahun tuh 40 bulan? 3 tahun ya? 3 tahun. Berarti tuh bayinya mau dimakan. Cerita film begitu dia 40 purnama. Ntar aku nikahi kamu 20 purnama. Ini belum ngerti, nggak pakai bulan, orang dulu ngerti pakai tanggal-tanggalan enggak. Apalagi itu purnama dilihat. Ya. Baik, berulang. Nah, kalau ayam sud, ya malam yang hitam arti itu bulannya udah mulai nggak kelihatan. 28, 29, 30. Ya. Kemudian yang berbulan setiap minggu, seperti hari Senin dan hari Kamis. Yang 3 tuh ya. Yang ketiga berulangnya tiap minggu. Jadi berulang tiap tahun, berulang tiap bulan, tiap minggu. Tinggal pilih yang mana. Ya, kalau orang-orang yang ahli puasa nih, hari siang udah puasa wajib, mingguan di jalan, bulanan di jalan. Ya, kita belum sampai di situ. Tinggal pilih yang mana aja. Abdul Siyam An-Asyam min nafal, Abdul puasa sunnah itu saumu yaumin wa iftaru yaumin, yaitu puasa sehari, enggak puasa atau buka sehari. Puasa Nabi Daud, puasa enggak. Ya, puasa Nabi Daud, puasa enggak. Ya, gitu. Puasa enggak terus aja enggak jangan. Nabi dulu ada orang begitu, tapi enggak kasih jangan. Yang usul enggak. Benar ngomongin Nabi enggak kuat. Nabi itu kasih yang enak loh, sahabat. Itu yang kuat-kuat gitu. Kalau zaman sekarang kita nanya mulu, ngerjain kagak. Ya, nanya mulu, ngerjain kagak. Makanya kasih tahu semuanya yang mana aja yang diminta bisa. Ya. Kemudian yang keberapa tuh? Yang ketiga, benar. Ketiga apa? Makruh. Ifradu yaumil jumu'ah, awil sabat, awil ahad. Yang makruh itu adalah menyendirikan puasa di hari Jumat. Tuh, hari Jumat dikhususkan untuk puasa. Atau hari Sabtu, atau hari Minggu. Kenapa? Ini ada dalilnya. Karena Jumat adalah idnya orang muslimin. Kita di hari Id aja, Idul Adha, Idul Fitri nggak boleh puasa. Nah, jadi puasa jangan disendirikan karena itu hari rayanya idnya muslimin. Kalau hari Sabtu, Idul Yahud. Hari Sabtu itu adalah hari rayanya orang Yahudi. Kalau baca Quran, kalau nanti ini kan mau hari Quran ini baca di Yaumus Sabat disebut-sebut tuh. Ya, Yaumus Sabat hari Sabtu. Ya, karena Yahudi yang minta bagi Israel pada saat itu hari Sabtu jadi hari libur. Kemudian Yaumul Ahad, hari Minggu Idul Nasoro, itu hari rayanya orang Nasrani. Ya, jadi kalau sendirian nggak boleh gitu. Ya, cuma kita di Indonesia hari ini kan nggak jadi libur nasional ya, padahal kita mayoritas umat Islam. Ya, tapi kalau di tempat mayoritas umat Islam, mestinya hari Jumat libur. Wah, tapi gimana? Nggak apa-apa. Menurut agamanya masing-masing. Bagi yang umat Islam, dia liburnya hari Jumat. Buat yang Nasrani hari Minggu. Buat yang Yahudi hari Sabtu. Enak kan? Enak. Jadi enak. Rolling namanya. Rolling. Iya, jadi nggak bareng-bareng. Jadi ente bisa masing-masing. Nah, sekarang enggak, tetap ente ngikutin. Padahal ente mayoritas di situ orang Islam sebenarnya udah apa tuh? Toleransi. Enggak ada yang protes enggak? Enggak. Masih dianggap enggak toleransi. Ya, gitu. Ya. Udahlah, begitu dah. Tapi alhamdulillah kita doakan tuh ya, Bapak Prabowo mau liburkan bulan puasa, mudah-mudahan benar-benar terjadi dan selama pemerintahan beliau begitu ya, bulan puasa libur buat anak-anak sekolah. Karena asal golfah aja pesantren aja libur, paham tuh ya, mudah-mudahan jadi nanti bisa kontrol. Nah, tapi ada ibu-ibu yang nggak ini, wah mendingan sekolah aja kalau di rumah jadi emang ibu-ibu tanggung jawab namanya, tanggung jawab liatin anak didik supaya puasa yang bagaimana yang
baik. Karena aneh ngalamin dulu kita puasa SMP, semua kita sahur. Di sekolahan? Iya benar nggak? Akui saja apa-apa. Ya, benar nggak? Ya, karena ketololan kita. Tuh, tapi ketahuan kita tahu, ya udahlah itulah, makanya bagus meninggal di rumah. Kenapa? Karena masa-masa itu untuk bisa dilakukan. Kita alhamdulillah dapat hidayah taufik dari Allah Taala. Tapi kalau nggak dapat taufik sampai sekarang kita punya teman, jangankan puasa mabuk masih jalan mabuk. Itulah sayang. Ya, maka itu tertanam dari kecil, didik anak-anak kita. Itu kebawa ya dari didikan orang-orang tua kita. Ya, senakal-nakalnya kita masih terjaga, akhirnya ya hilang, alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan ini terlaksana ya Bapak Presiden kita, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Banyak yang mentang, munculin tuh bambu-bambu masih mentang. Ya, tangkap-tangkapin aja Pak. Tangkap-tangkapin aja, kita minta Pak kalau tangkap-tangkapin itu yang kasus tuh ya, dari RT RW Kades yang mau jual laut mau dijual luar biasa, tanah udah lah lagi kan, udah kan saya kurang terakhir kan. Ya, yang kondisi itu gitu, karena kita cintanya negara kita. Baik, sudah. Bagaimana kalau puasanya Jumat sampai Sabtu? Boleh. Atau diiringi Kamis sampai Jumat. Ya, yang penting jangan sendirian. Kamis sampai Jumat boleh, Jumat sampai Sabtu boleh, Sabtu sampai Minggu boleh, Minggu sampai Senin, atau Jumat Sabtu Minggu, apa lagi? Dua yang penting beriringan. Jangan sendirian tuh ya. Itu mah yang haram. Ini udah tinggal dikit ya. Jangan selesai dua-dua. Yang haram yaitu terbagi dua. Yang haram terbagi dua. Haram sah sama haram tidak sah. Haram yang sah. Haram hukumnya tahu gak namanya haram? Dosa. Pahalanya pahalanya nggak ada. Makruh aja pahalanya mengurangi pahala. Kemarin kan sholat jamaah ada. Ya, kalau makruh nggak dapat pahala 27. Sah sholatnya, sah. Kalau ini sah sholatnya, tapi nggak dapat pahala karena haram bukan makruh. Ingat, nanti kita belajar yang makruh di dalam apa? Puasa misalnya tidur seharian dari bentuk subuh sampai maghrib itu makruh tuh. Puasa bisa nggak? Sah, kurangi pahala. Kalau haram bukan kurangi lagi, pahalanya kagak. Tahu hukum haram? Dikerjakan dapat dosa. Jadi puasanya berdosa tapi sah. Apa? Puasaumu zaujah biduni idzni zaujah. Puasanya seorang istri tanpa izin suaminya. Terutama puasa sunnah. Ya, puasanya hamba tanpa izin tuannya. Sekarang hamba saya udah ada, budak-budak nggak ada. Terutama istri, jangan main puasa aja Senin Kemis tanpa izin suami. Tahu suami lagi menemplok, bang puasa pula, dosa dia. Ya. Baik, yang kedua haram bersamaan tidak sah. Ada 6. Ya, ingat nih, puasanya nggak sah, dosa lagi yang didapat karena haram. Yang pertama, puasa hari raya Idul Fitri. Ya, ingat nih, Idul Fitri jangan soal puasa. Puasa aja mana mau bilang kedek. Idul Fitri orang tolong tuh namanya, Allah kasih enak. Jangan Idul Fitri jangan puasa. Pakai pakaian yang bagus, bikin makanan yang enak buat tamu. Jangan bikin makanan yang gak enak. Beli ke rumah orang yang enak. Ke rumah orang yang makanan yang enak. Nastar. Di rumahnya cuma ranginang. Nanti namanya menang banyak ini. Jangan ya. Yaumil Id, hari kegembiraan, hari perayaan, nikmati, bergembira, jangan ada kesedihan. Ya, Yaumil Fitri. Kemudian hari raya Idul Adha, nikmatin makan kambing yang enak, nyate, jangan pakai mau puasa. Nggak ada sapi, ke rumah siapa kek? Telepon kek WA gitu ya, ngumpulin sapi dong. Kemudian saumu ayam tasyrik, puasa yang haram yaitu di hari tasyrik. Tahu hari tasyrik? 11, 12, 13 di bulan Dzul. Habis puasa apa itu? 10 Dzulhijjah. Habis puasa, habis Idul Adha. Jadi habis Idul Adha
tanggal 10, maka tanggal 11-nya, 12-nya, 13-nya jangan puasa. Habis 13 kan hari Ayyamil Bid, jangan puasa karena letaknya pada paham ya? Jadi Yaumil Bid nggak kepake karena masih belum Dzulhijjah. Ya, 12, 13, 14, 15-nya boleh. Kan Yaumil Bid 3 hari. Ambillah 15 saja boleh. Kali malamnya melihat istri terang benderang gitu di bulan. Ya, terang. Yang keempat puasa 15 terakhir di bulan Sya'ban. Nah, ini ada permasalahan ini. Ya, kalau permasalahannya ntar repot. Jadi tanggal 16, 15, 16, 17, 18 sampai akhir pertengahan bulan Sya'ban itu nggak boleh puasa, haram hukumnya. Ada kecuali nanti ya. Ini secara ini dulu, secara konteks dulu. Ya, di bulan Sya'ban nggak boleh puasa. Puasa aja puasa Sya'ban itu boleh dari tanggal 1, tapi setelah tanggal 15-nya nggak boleh puasa sampai 16, 17 sampai akhir. Ya. Nanti akan dibahas dulu. Yang kelima puasa hari Syak. Hari Syak itu ragu-ragu. Ini 30 apa ini. Tuh ragu-ragu itu lagi puasa. Udah ada puasa. Tapi ada yang belum. Nah, itu mesti ambil keyakinan nggak boleh ada Syak. Tetangga gua belum puasa tuh. Enak juga nih. Terus mau salah lagi ikutin pemerintah misalnya. Paham nggak? Atau ngikutin guru. Dengar dari mana gitu udah puasa ternyata pemerintah besok. Paham nggak? Di tengah hari ragu-ragu gitu. Haram tuh. Ya, mau yakin puasa enggak, jangan syak. Udah begitu aja paling gampang. Jadi itu punya ketetapan, jangan sampai syak. Nah, ini masalah nih. Yang tadi yang keempat puasa di nisfu akhir di bulan Sya'ban. Di Sya'ban terakhir, di pertengahan terakhir, Sya'ban pertengahan terakhir 16, 17 dan seterusnya kan nggak boleh puasa. Haram hukumnya. Dosa dia, nggak ada pahalanya, nggak sah lagi. Nah, bagaimana supaya di bulan Sya'ban itu yang 315 kita bisa puasa? Nah, di sini yang dibolehkan. Ya juzu shaumuhuma fi salasi hari. Ada 3 keadaan yang dibolehkan di akhir bulan Sya'ban puasa. Yang pertama, kalau puasanya puasa wajib. Tuh kayak istri nih, Bang, saya ada kodok. Ramadan masih 3 nih belum kebalas, Bang. Ini udah tanggal 17. Kemarin dengar ceramah tuh ustaznya di TV nggak boleh. Emang benar aslinya nggak boleh. Paham ya? Yang nggak bolehnya gimana? Tuh asal puasa sunnah doang. Karena bulan Sya'ban kan memang ada puasa. Sya'ban itu boleh puasa. Kapan aja boleh. Nggak puasa. Ya, dia nggak puasa, nggak berani karena takut karena dalilnya nggak boleh puasa yang mana? Kalau puasanya dia qadha atau puasa yang wajib atau seperti puasa nazar, inti nazar kalau dapat ini mau kerja, dapat kerjaan atau dapat anak apa aja. Pas berhasil adanya di tanggal 20. Puasa kan? Puasa karena puasa itu wajib. Tadi kan udah belajar wajib apa aja? Nazar, qadha, ya. Nah, contohnya puasa wajib ada di bulan Sya'ban akhir kerjain. Kemudian yang kedua, syaratnya apa? Kalau karena lalu sunnatul muqtadah, seperti puasa yang udah jadi wirid. Intinya orang yang puasanya jadi wirid, bukan sekali-sekali. Wirid tahu ya, wirid udah kebiasaan. Intinya orang yang puasa Senin Kemis. Rajin udah Senin Kemis kebiasaan. Tiap minggu tuh itu puasa Senin Kemis. Nah, di akhir Sya'ban tanggal 15 ke atas pasti ada nggak Senin Kemis? Ada. Puasa nggak? Puasa karena udah kebiasaan. Jangan ujung-ujung nggak pernah Senin Kemis, ketemu Senin Kemis. Udah tanggal di atas tanggal 15 nggak boleh. Ya ingat tuh ya, udah kebiasaan. Yang ketiga, yaitu puasolah nisfasani min qablahu. Nah, ini kalau puasanya tadi semata-mata inti puasa Sya'ban. Ya, di tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Nah, di tanggal 15 inti puasa nih. Kemudian boleh di tanggal 15 ini ke tanggal 16 puasa. Nyambung. 16
Udah puasa, jazalahu shaum yaum sabi asyar. Boleh nyambung lagi ke 17. Ini karena puasa yang ini bukan puasa yang tadi, bukan puasa yang udah kebiasaan dia atau puasa yang wajib seperti nazar, enggak. Dia hanya sekedar puasa Sa'ban, sunnah, enggak kodok, enggak puasa yang tukang puasa dia. Di puasa dari tanggal 1 terus nyambung dari tanggal 15. Diterusin sampai di tanggal 16 boleh. Karena ada tanggal 5. Tapi kalau nggak ada, ujung-ujung di tanggal 16 sudah nggak boleh. 16 ke 15 boleh. 16 masuk puasa nih nggak batal. Nyambung ke 17 boleh. Ke 17 nggak batal, boleh. Ke 17 atau ke 18 atau ke 19 yang udah nyambung aftoro batal. Yauman pada hari itu wahidan sekali haram alaihi somu baki asar, maka nggak boleh lagi, putus sudah. Paham ya? 15, 16, 17. Mana di mana nih putusnya? Mau ya terserah. 18 batal nih. Maka 19 udah nggak boleh, 18 sudah batal nih, udah soalnya udah yang puasa. Kecuali datang puasa yang wajib. Oh iya gue belum kodok, nih perempuan lagi puasa enak-enak sunnah. Ya nggak ada niat kodok nggak sunnah. Pas 19 batal kan selesai. 20 tetap nyambung. Bilang boleh. Nggak bang, yang 19 yang 20 bukan nyambung yang tadi kan udah batal kemarin. Gue mau puasa wajib, gue lupa, gue ada kodok 2 hari. Paham ya? Nah kalau tadi itu kan enak semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Besok masuk syurutu sihhatis shaum. Syarat sahnya puasa. Syarat sahnya puasa sama syarat wajibnya puasa. Ya, jadi 2 lembar misalnya. Ya, baru 4 sampai 1 jam. Alhamdulillah. Ya, tahadus binikmah. Ini kita belajar puasa begini, ya jarang-jarang adanya. Udah jarang adanya, 1 jam lagi. Ya, jadi kudu kuat, pahalanya besar insyaallah taala, dan menambah ilmu itu tentunya ketika menambah ilmu naik dia punya pangkat, naik punya derajat, ibaratnya kalau di dunia nih ya maka gajinya udah naik levelnya gitu ya. Ya Rasulullah sallallahu alaihi Ini melanjutkan ya, yang kemarin, yaitu nazar bola iblis, apa kata iblis ya. Minggu yang lalu dijelaskan ya, sambungan sebelumnya, siapa teman dudukmu, yaitu pemakan riba. Siapa teman karibmu, adalah orang yang berzina. Siapa teman kencanmu, yaitu orang yang mabuk. Siapa tamumu, yaitu maling. Siapa utusanmu, yaitu penyihir. Siapa cahaya matamu, maka orang yang bersumpah dengan taat. Siapa kekasihmu, yaitu orang yang meninggalkan sholat Jumat. Gola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Rasul bertanya lagi nih, yang sekarang. Ya la'in, fama yaksiru dhahrak. Hai yang terlaknat, hai iblis yang terlaknat, maka siapa yang membuat tenagamu lemah, yang menghancurkan punggungmu, ya, yang bikin lemah tenaga ini iblis. Jadi apa namanya, pecah punggungnya. Tuh, dia yaksiru dhahrak tuh, ya pecah punggungnya. Sahilul khair fi sabilillah, yaitu ringkikan kuda di jalan Allah Ta'ala. Jadi orang yang perang di jalan Allah tuh, ya kalau kita nonton film kan tuh, ya perangnya pakai kuda. Tuh ringkikan kuda, istilahnya tuh ringkikan kuda orang yang di jalan Allah benar-benar, ya itu menghancurkan tenaga iblis. Lemah tuh iblis langsung ketika mendengar ringkikan kuda orang di jalan. Zaman sekarang masih ada mudah-mudahan kita nih yang sedang menuntut ilmu. Motornya, anjing nih si Chandra yang mengaji lagi. Ya mudah-mudahan gitu, karena kan kita nggak pakai kuda lagi. Ya fisabilillah itu bukan hanya orang yang berjuang
Dia dengan senjata, tapi yang berjuang dengan ilmu. Mudah-mudahan dia tergolong fisabilillah. Ini bikin lemah iblis tuh. Qala fama yudibu jisma. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya lagi, siapa yang melumerkan jasadmu, badanmu? Siapa yang melumerkan badanmu ya iblis? Qala, kata iblis, taubatut taib, orang yang bertaubat. Ya, taubatnya orang yang bertaubat. Siapapun yang bertobat kepada Allah itu langsung lumer iblis. Kayak udah mati rasa deh, udah capek-capek godain, ujung-ujungnya mati dah gua. Gitu lumer dia. Ini iblis yang katakan. Qala fama yamdaju kabida. Kemudian iblis Nabi Muhammad SAW bertanya, siapa yang menghujam, yang menikam, yang menghancurkan jantungmu? Qala kasratul istighfar lillahi ta'ala bil laili wan nahar. Kata iblis adalah orang yang memperbanyak istighfar kepada Allah hanya karena Allah di waktu malam dan di waktu siang. Kapan aja gak lepas dari istighfar. Ini bulan apa? Bulan aja bulan istighfar, banyakin Rabbighfirli warhamni Rabbighfirli wali walidayya. Itu jangan istighfar sendiri aja. Rabbighfirli itu Rabbighfirli kan minta ampun, bukan buat orang tua doang, bukan. Itu doa orang tua. Bacanya Rabbighfirli bukan sebenarnya. Rabbighfirli itu doa buat ente dan orang, bukan hanya orang tua, buat ente. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, waliwa, dan dua orang tuaku. Jadi ente doain orang tua, ente dapat gak? Udah pasti dapat. Jadi nggak pernah Rabbighfirli doang, ya Rabbighfirli walidayya, kurang 1000 ada sehari. Ya, Rabbighfirli walidayya. Cuma ini campur selawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Rabbighfirli walidayya. Itu muter tuh jalan, atau itu mau di jalan kayak gimana, kayak pokoknya itu kurang lebih setengah jam. Ya, setengah jam dapat 1000, dapat badan itu sehat dan sebagainya. Kalau itu mau sambil jalan, ya kalau nggak sambil jalan ya nggak jadi masalah, mungkin naik motor atau apa terserah, tapi jangan pakai taksi, nggak boleh sambut. Pakai apa aja lah, terserah ya. Atau nggak pakai hitungan juga boleh, yang penting banyak istighfar, banyak selawat. Itu bunuh diri aja dan dengan Inggris. Fama yukhzi wajhak, apa yang membuat hina wajahmu, mencoreng wajahmu. Ya, jadi bukan orang tua aja kecoreng. Kan suka gitu orang tua yang mencoreng wajah gua gara-gara anak. Ternyata iblis begitu juga setan. Tercoreng dia punya wajah. Siapa? Kata iblis, gola sodapatus sir, orang yang bersedekah diam. Orang yang bersedekah diam itu mencoreng wajahnya iblis, sangat malu dia. Ya, sedekah boleh itu secara rahasia paling bagus. Mau terang-terangan boleh, asal niatnya bukan riya, tapi nunjukin sama orang mana. Sulit nih kalau sulit banget. Ya, inti nunjukin supaya dia ada menjadi pelajaran. Boleh. Sesuatu diunjukin boleh. Nggak ada yang jadi riya. Riya itu urusan hati, bukan karena diunjukin. Justru kalau inti tutupin sesuatu karena manusia, riya. Karena riya itu karena manusia, inti ibadah bukan karena Allah. Jadi bukan hanya ibadah, meninggalkan juga begitu. Inti punya anak, mau sunatan atau apa lagi ya. Pokoknya bikin perayaannya buat anak. Biasa buat perayaan buat anak apa itu? Sunatan ya. Apa lagi? Ulang tahun, misal gitu. Sunatannya ngomong, aduh nyunatin apa? Ntar kalau bikin taruh, bikin beginian, kata orang, oh iya aku begini. Akhirnya inti gak bikin. Inti gak bikin, inti tinggalin. Ya, ria ini. Kenapa ini jadi meninggalkan sesuatu karena manusia? Paham gak ya? Jadi kerjakan aja. Orang mau kata, oh ria lu, biarin urusan sama manusia. Urusan itu ibadah mau, gak urusan manusia. Biarin orang kata ria. Tapi kalau ini gak ria, makanya kita juga jangan usil orang. Kalau ada orang berbuat sesuatu nih, apapun bentuknya nilainya kebaikan, itu jangan usil. Andai kata dia ria, kena gak dosa ini? Ya udah, nggak rugi. Dia ria, ya urusan dia sama Tuhan. Nggak ada pahala. Kalau dia nggak ria, lulusan bentar di akhirat lo. Apalagi cita fitnah luar. Jangan, makanya udah lihat orang kegiatan selama kebaikan, senyum aja, alhamdulillah biar berkah. Udah. Kalau kejahatan lo nggak ngomong.
Bukan amar ma'ruf nahi munkar. Nahi munkar nggak berani. Bila orang amar ma'ruf ada aja mulutnya. Dikata orang riya, dikata ngunjuk-ngunjuk, nggak usah. Nah kita berbuat aja udah, nggak usah pakai mau dipuji orang atau mau dihina orang, nggak ada. Karena Allah itu mau bikin maulid, bikin apa lagi buat Nabi Muhammad SAW yang begitu ya. Ada itu iblis begitu tuh. Jadi inti nggak sehingga inti nggak ngerjain kebaikan. Ya seakan-akan tawadu, padahal karena manusia itu setan. Ya, makanya hati-hati. Jadi sir, tapi waktunya inti harus perlihatkan. Untuk apa? Untuk jadi mereka bisa mengikuti. Karena mengikuti orang itu nggak hanya dengan perintah, tapi dengan perbuatan. Paham ya? Inti bawa anak ngaji, bawa anak ke sekolah, ke musola, ke masjid. Orang rumah tadi masa bodoh, itu lagi mendidik anak supaya bisa berlaku. Jangan dengan kata orang, saya adalah saya dengan Tuhan saya. Udah itu dengan diri belajar. Ya, paham ya? Tapi dengan kata orang capek, udah jadi nggak paham lagi. Gola fama yatmisu ainak. Siapa yang melenyapkan pandangan matamu, yang membutakan matamu, jadi iblis buta matanya. Ketika lihat apa? Gola kata iblis, sholatus sahar. Orang yang sholat di waktu sahur. Waktu sahur itu waktu di sepertiga malam terakhir itu. Ya waktu kita sahur. Tuh, makanya ini bulan puasa nanti kita akan bahas ada waktunya. Ketika bangun tidur, usahakan kita sholat malam. Terserah sholat malamnya itu. Kalau udah tidur berarti sholat tahajud tentunya. Kalau belum tidur namanya dia boleh nggak pakai tidur. Boleh kalau memang begadang. Tapi kalau udah tidur walaupun 1 menit, 2 menit tidak tiduran, nanti bangun. Namanya sholat tahajud. Kalau dulu aneh ngajarin sholat tahajud itu sholat di waktu malam. Nah sholatnya apa aja? Boleh sholat witir. Udah witir dari awal, witir aja lagi 2. Atau ganti dengan sholat tahajud boleh. Atau sholat taubat. Nah, kalau dulu kita ngajarin sholat taubat, permohonan ampun kita bukan hanya dengan istighfar, dengan sholat. Ya waktu itu udah pernah dikasih ya niatnya atau apa kan? Nah, kalau yang belum dapat nanti di-share aja, ibu belum dapat nih kan, bikin grup tuh. Nah kalau belum dapat jangan pakai malu nanya, jangan nanya mana lagi dah. Ya nanya sama yang udah lama gitu, nanti nggak usah punya ngaji aja. Ini orang mau nanya nih curhat atau ada tutup pintu loh orang curhat. Apa nggak ngaji? Kalau ngaji masih mending, nggak ngaji. Ya, bukan tukang konsultasi. Ini ngaji, konsultasi hati aja baik, ngaji, insya Allah nggak punya masalah apa-apa gitu. Ya, itu kan permasalahan kita yang buat sendiri. Maka Anda sendiri yang harus berbuat, bukan orang lain. Ya. Sampai berarti sholat itu tuh panjang itu ya. Waktu malam tuh gunakan untuk sholat. Itu bikin buta isi iblis. Gola fala yakma ra'sa. Nabi berkata lagi, siapa yang memalu kepalamu tuh yang memukul dari atas kepala. Ya, jadi siapa yang menghancurkan kepala itu dia kalau kita apa sih namanya kalau kita lagi pasang pendem tuh ya siapa tuh memukul kepala iblis. Gola kata iblis. Ini Nabi nanya nih sama iblis, kata iblis kasratus sholati fil jamaah. Orang yang banyak sholat jamaah. Jadi inti berjamaah sholat ke masjid, musola atau keluarga berjamaah itu bikin iblis ketimpa tuh. Itu hati nggak usah pakai banyak kan nonton. Sekarang TikTok banyak juga lagi ngambil begitu. Belum di Tajul Halam banyak enak tuh, banyak yang iseng-iseng tuh ya. Karena gitu tuh banyak aja yang nonton. Ya, mana saya tinggal semua. Woi, tolong pakai minta donat. Lihat di TikTok deh. Kalau dulu kan di TV ya, nggak pakai minta donat, dia udah dibayar. Paham nggak tuh? Ya, kalau lagi yang kayak lilin dong, terus sekarang pakai TikTok. Sekalian kan deh, ada malam-malam lihat gitu jalan. Gue nggak ada pakai gitu tuh, tadi disangka kalau pakai apa tuh? Pakai TikTok, nggak ada kasih paus, nggak kasih nonya. Yang mungkin nggak jadi gitu kan, coba kamu. Ujung-ujungnya gitu, dia gesek. Aduh, gitu ya Allah, sedang dijajah begitu. Makanya nggak peduli dengan keadaan lingkungannya dia, nggak peduli dirinya lagi dijajah. Ya, makanya kan kita tahu kan, ujung-ujungnya pembaitan asap kemana kan? Iya, kan Anda udah dari dulu masih tahu. Ntar Allah buka kemana? Gitulah dunia. Ya. Nah terakhir
Ya, bukan terakhir, masih banyak. Qala fama as'adan nas anka. Siapa manusia yang sungguh paling bahagia manusia menurutmu? Tuh iblis tuh melihat manusia yang paling bahagia menurut iblis ya. Tariku sholah amilan, orang yang tinggalin sholat dengan sengaja. Tuh menurut iblis tuh manusia yang paling bahagia. Karena iblis bagi iblis bahagia. Sebab dia tahu nanti bagaimana neraka naudzubillah min nonggalin sholat dengan sengaja. Qala fa ayyun nas asgha anka. Manusia yang paling celaka, ya iblis melihat secara agama ini manusia celaka nih, yang Allah Taala bahaya, yaitu al-bukhala, yaitu orang yang pantat kuning, bin medit, bin pelit, bin apa itu. Ya nanti kita lanjutkan, itu di samping situ nanti bagaimana orang yang bakhil, bagaimana orang yang syahid. Insyaallah panjang umur sehat afiat. Ya mudah-mudahan Allah panjangkan usia dan sehat afiat bagi orang tua kita. Sampai ketemu lagi kita minggu yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jam berapa? 1 jam setengah. 1 jam setengah. Sekarang jam berapa? 11 kurang 10. 11 kurang 10. 11 kurang 10. 11? Kurang 10. Jam 11 kurang 10. Itu dia dong jam. Masa gue bohong sih? Astagfirullah. Makanya itu jam 10 baru ganti kitab. Baru ganti itu jam, baru ganti itu batunya. Batunya baru ganti gara-gara kebakar kali ya. Hah? Enggak, aneh tadi ganti kitab tuh. Dia udah jam 10 dan 10. Jam 10 dan 10 ganti kitab kan 10 5 menit nenek jam 10 berapa kelar. Anda lihat kok lama banget. Maafin ya, bukan kesalahan pada jam itu. Anda lihatin lama banget, kok gue capek, gue panjang banget pada jam 10. Itu gara-gara itu yang suka dipindahin di zona dipindahin kagak pernah rusak dipindahin. Emang begitu emang jam ya. Emang ya udah deh emang kita emang ya udah begitu dah. Apa kita nggak bisa produksi ya udah. Ya makanya kuatin ekonomi ya apalagi udah gonjang lagi begini misalnya. Ya mudah-mudahan kita ngaji insyaallah selalu dijaga di sana Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma barik lana fi Ramadan wa sya'ban wa barik lana Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'ban wa barik lana Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'ban wa barik lana Ramadan wa barik lana Ramadan. Bismillahir rahmanir rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana